Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah perkembangan masa prenatal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan, dosen pengampu Bapak Meril Kurniawan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan manusia dimulai sejak konsepsi dan berlanjut hingga kelahiran, yang dikenal sebagai masa prenatal. Masa prenatal yang mencakup periode dari pembuahan hingga kelahiran merupakan tahap yang sangat penting dalam membentuk individu, karena sebagian besar struktur dasar tubuh manusia terbentuk pada fase ini. Pada tahap ini, faktor-faktor genetik dan lingkungan bekerja bersama untuk membentuk dasar kesehatan dan perkembangan individu sepanjang hidupnya. Perkembangan masa prenatal secara umum dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap zigot, tahap embrio, dan tahap janin. Setiap tahap memiliki peran krusial dalam perkembangan organ tubuh, sistem saraf, dan kemampuan fisik lainnya. Sebagai contoh, pada trimester pertama, sistem saraf pusat mulai berkembang, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, perkembangan fisik tubuh seperti pembentukan anggota tubuh dan peningkatan ukuran tubuh berlangsung pesat. Faktor lingkungan seperti gizi, paparan zat berbahaya, stres, serta pola hidup ibu hamil dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan janin. Dalam hal ini, berbagai gangguan yang terjadi selama masa prenatal, baik itu akibat infeksi, malnutrisi, atau paparan zat berbahaya, dapat menyebabkan kelainan kongenital atau gangguan perkembangan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup individu yang bersangkutan. Studi tentang perkembangan masa prenatal tidak hanya penting dalam bidang kedokteran dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana intervensi sejak dini dapat mencegah berbagai masalah yang dapat muncul pada tahap selanjutnya dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan prenatal akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengembangan kebijakan publik yang lebih baik terkait dengan kesehatan reproduksi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalkan resiko gangguan pada tahap ini. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan masa prenatal sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta meminimalkan angka kelahiran dengan kelainan atau gangguan perkembangan. Perkembangan masa prenatal pada tahap pembuahan dan janin. Istilah tumbuh kembang terdiri atas 2 peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dengan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukir dengan satuan berat gram, kilogram, satuan panjang, sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik, retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Perkembangan development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur, dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu masa janin, masa bayi 0-1 tahun, dan masa pubertas. Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dan organ yang dipengaruhinya.
Perkembangan fase awal meliputi beberapa aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Perkembangan pada fase awal ini akan menentukan perkembangan fase selanjutnya. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan dapat mempengaruhi aspek lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak pembuahan dan berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Kehidupan manusia secara biologis dimulai saat sel telur, ovum, bertemu dengan sel sperma, membentuk zigot yang berkembang dalam rahim. Masa prenatal dibagi menjadi dua periode, masa embrio 0-8 minggu dan masa fetus 9 minggu hingga kelahiran. Selama perkembangan ini organ tubuh janin berkembang dalam urutan yang teratur mulai dari kepala hingga alat kelamin. Proses ini berlangsung sekitar 280 hari atau 40 minggu. Dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir dengan variasi dalam setiap individu. Perkembangan masa postnatal 3 tahun pertama. Perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Pertumbuhan organ tubuh mengikuti pola umum, neural, limfoid, serta reproduksi. Organ-organ seperti tulang panjang, otot, skelet, sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan volume darah berlangsung dengan cara yang teratur. Perkembangan otak, mata, dan telinga juga berjalan lebih dini. Kurva pertumbuhan ini perkembangan organ tubuh dapat memperlihatkan 4 pola pertumbuhan yang berbeda. Pada fase awal perkembangan anak terdapat 4 aspek kemampuan fungsional yang penting, yaitu motorik kasar, motorik halus, berbicara dan bahasa, serta sosial, emosi, dan perilaku. Kemajuan perkembangan anak mengikuti pola yang teratur dan memiliki batas pencapaian pada usia tertentu. Proses kelahiran merupakan tahap penting dalam kehidupan manusia, dengan beberapa cara melahirkan seperti melahirkan normal, water birth, orgasmic birth, dan melahirkan secara sesar. Bayi baru lahir memiliki kemampuan fisik dan psikologis yang menjadi perhatian orang dewasa. Mereka memiliki panjang dan berat badan sekitar 50 cm dan 3,75 kg dan cenderung lebih berat pada bayi laki-laki. Kemampuan sensorik seperti sentuhan, rasa sakit, penciuman, pendengaran, dan penglihatan berkembang secara signifikan setelah kelahiran. Ayi juga memiliki kemampuan motorik awal seperti menggerakkan kepala, genggaman, dan kontrol tangan. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal yang mencakup usia sekitar 3 hingga 6 tahun adalah periode yang penuh dengan perkembangan pesat dalam berbagai aspek, baik fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Pada usia ini, anak-anak mulai memiliki lebih banyak kemandirian dan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas fisik seperti berlari, melompat, dan menendang bola. Kemampuan motorik halus mereka juga berkembang, memungkinkan mereka untuk menggambar, mewarnai, dan mengikat tali sepatu. Aktivitas fisik yang melibatkan keterampilan motorik kasar dan halus sangat penting untuk perkembangan fisik mereka pada tahap ini. Dalam hal perkembangan kognitif, anak-anak mulai beralih dari tahap praoperasional menurut teori Piaget. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara simbolik dan berimajinasi. Permainan pura-pura atau bermain peran menjadi sangat umum pada usia ini, seperti berpura-pura menjadi dokter atau guru. Anak-anak pada tahap ini juga mulai memahami konsep dasar seperti bentuk, warna, ukuran, dan hubungan sebab akibat. Meskipun mereka masih sangat berfokus pada diri mereka sendiri, egosentris, kemampuan mereka untuk berpikir lebih logis mulai muncul. Perkembangan bahasa juga sangat pesat pada masa kanak-kanak awal. Anak-anak pada usia ini biasanya sudah dapat berbicara dengan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Mereka mulai belajar tata bahasa dengan lebih baik serta memperkaya kosakata mereka. Interaksi verbal dan orang tua, pengasuh, dan teman sebaya menjadi sangat penting untuk perkembangan bahasa mereka. Anak-anak juga mulai memahami konsep-konsep abstrak dalam percakapan seperti waktu, perasaan, dan ide-ide dasar lainnya. Perkembangan masa kanak-kanak tengah. Perkembangan masa kanak-kanak tengah yang mencakup usia 6 hingga 12 tahun adalah periode di mana anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang stabil namun signifikan dalam hal keterampilan motorik, kognitif, dan sosial.
Pada tahap ini, anak-anak mulai menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus mereka. Mereka menjadi lebih terampil dalam kegiatan fisik seperti bersepeda, berenang, dan bermain olahraga. Keterampilan motorik halus mereka juga semakin terasa, seperti menulis, menggambar, dan memotong dengan gunting. Di sisi kognitif, masa kanak-kanak tengah adalah tahap di mana anak-anak mulai berkembang dalam berpikir logis dan sistematis. Berdasarkan teori Piaget, anak-anak pada tahap ini berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka mulai memahami hubungan sebab akibat yang lebih kompleks. Mereka dapat melakukan operasi mental yang lebih rumit, seperti memahami konsep waktu, urutan, dan kategorisasi. Namun meskipun kemampuan logika mereka berkembang, mereka masih terbatas pada hal-hal yang konkret dan tidak dapat berpikir abstrak dengan baik. Perkembangan masa remaja. Masa remaja adalah periode transisi yang penting antara masa kanak-kanak dan dewasa. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan fisik yang signifikan, yang ditandai dengan pubertas, yaitu perubahan biologis yang menandakan kesiapan tubuh untuk berkembang menjadi tumbuh dewasa. Remaja mengalami perubahan hormonal yang cepat yang mempengaruhi perkembangan fisik mereka, seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, perkembangan payudara pada perempuan, serta pertumbuhan rambut tubuh dan wajah pada laki-laki. Proses ini biasanya dimulai pada usia 10 hingga 12 tahun dan dapat berlanjut hingga usia 18 tahun. Selain perubahan fisik, perkembangan kognitif pada masa remaja juga mengalami kemajuan yang pesat. Remaja mulai dapat berpikir lebih abstrak dan logis, serta dapat merencanakan masa depan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi situasi dengan lebih kompleks. Pada tahap ini, remaja juga mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep moral dan etika yang lebih rumit. Perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal yang biasanya mencakup usia 20 hingga 40 tahun adalah periode di mana individu mencapai puncak perkembangan fisik dan kognitif. Pada usia ini, tubuh telah mencapai kematangan penuh dan banyak orang mengalami kondisi fisik terbaik mereka. Kekuatan fisik, daya tahan, dan kelincahan berada pada titik puncaknya. Namun meskipun fisik masih optimal, resiko kesehatan seperti penyakit jantung atau diabetes tipe 2 mulai meningkat jika gaya hidup yang tidak sehat tidak diperhatikan. Di sisi kognitif, masa dewasa awal adalah waktu di mana individu mampu berpikir dengan lebih matang dan rasional. Keterampilan berpikir abstrak dan pemecahan masalah semakin terasa, dan individu mulai mengembangkan pandangan hidup yang lebih luas. Disinilah banyak orang mulai membuat keputusan hidup besar, seperti memilih karir, melanjutkan pendidikan, atau menikah. Dalam hal pekerjaan, banyak orang pada masa ini menetapkan jalur karir mereka dan memulai perjalanan profesional yang serius. Perkembangan masa dewasa pertengahan. Masa dewasa pertengahan yang biasanya mencakup usia 40 hingga 65 tahun adalah periode transisi dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Secara fisik, individu mulai mengalami penurunan dalam beberapa kemampuan tubuh mereka. Meskipun ini sangat bervariasi tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, dan kesehatan umum. Beberapa perubahan fisik yang umum terjadi pada masa ini antara lain penurunan kepadatan tulang, berkurangnya elastisitas kulit, serta penurunan fungsi organ-organ tertentu seperti jantung dan paru-paru. Selain itu, wanita memasuki masa menopause pada usia 45 hingga 55 tahun yang membawa perubahan hormon yang signifikan dan dapat memengaruhi emosi dan kesehatan fisik. Perkembangan masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir yang biasanya dimulai setelah usia 65 tahun adalah tahap kehidupan yang seringkali berfokus pada penurunan fisik, perasaan tentang pencapaian hidup, dan persiapan untuk akhir hayat. Secara fisik, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh selama masa dewasa akhir. Fungsi organ tubuh mulai menurun dan mobilitas fisik bisa terhambat akibat penurunan kekuatan otot dan tulang. Selain itu, gangguan seperti artritis, osteoporosis, dan masalah kardiovaskular lebih umum pada usia ini. Penuaan kulit, penurunan kemampuan indera, dan perubahan dalam pola tidur juga menjadi hal yang lazim dialami. Perkembangan akhir kehidupan.
Perkembangan akhir kehidupan adalah tahap di mana individu menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka akan segera berakhir karena usia lanjut, penyakit terminal, atau kondisi lainnya. Ini adalah periode yang penuh dengan pertanyaan eksistensial dan pencarian makna terakhir. Banyak orang yang menghadapi masa-masa ini dengan penerimaan, terutama jika mereka telah mempersiapkan diri dengan baik secara emosional dan spiritual. Sebagian individu merasa damai dengan pencapaian hidup mereka, merasa siap untuk berpisah dari dunia, sementara yang lain mungkin menghadapi ketakutan dan kecemasan yang mendalam tentang kematian. Penting untuk diingat bahwa setiap orang merespon akhir kehidupan dengan cara yang berbeda. Beberapa individu mungkin mengalami penurunan fisik yang drastis akibat penyakit atau penuaan, sementara yang lain dapat menghadapinya dengan lebih tenang dan siap. Proses penuaan juga sering membawa kesulitan fisik dan mental yang signifikan yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani hari-harinya. Dalam banyak kasus, dukungan medis dan psikologis dari keluarga, teman, dan tenaga profesional sangat penting untuk menjaga kualitas hidup selama masa-masa ini. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, disarankan agar lebih banyak perhatian diberikan pada pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan di berbagai tahap kehidupan. Untuk masa kanak-kanak dan remaja, pendekatan pendidikan yang berbasis pada pemahaman psikologi perkembangan sangat penting agar orang tua dan pendidikan dapat memberikan dukungan yang dapat sesuai dengan kebutuhan kognitif dan emosional anak. Selain itu, penting juga untuk merancang program intervensi yang efektif untuk membantu anak-anak dan remaja yang menghadapi tantangan sosial dan emosional seperti bullying, tekanan akademis, atau masalah keluarga. Di sisi lain, untuk masa dewasa dan lanjut usia, kebijakan yang lebih memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan sosial sangat diperlukan, terutama dengan adanya peningkatan jumlah populasi lansia di banyak negara. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang perkembangan manusia sepanjang siklus hidup, khususnya pada masa dewasa akhir dan tahap kehidupan terakhir. Penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada usia lanjut seperti dukungan sosial, kesehatan mental, dan faktor lingkungan akan sangat berguna dalam merancang program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Menggunakan metode penelitian yang lebih integratif, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta teknologi baru dalam psikologi perkembangan dapat memperkaya hasil penelitian dan memberikan panduan yang lebih aplikatif dalam mengatasi tantangan perkembangan di setiap tahap kehidupan. Ya, ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.